Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Gas Farm. Oke, kali ini saya mau berbagi tips ya, membuat kandang untuk indukan ayam kampung petelur ya. Nah, ini saya sudah membuat kandang untuk populasi sekitar 30 ekor. 30 ekor indukan. Karena saya masih menggunakan sistem postal panggung ya, atau bisa dikatakan koloni, sistem koloni yang memanfaatkan lahan sempit. Nah, ini kan karena saya ini di dalam ruangan kandang ya, mudah-mudahan kandang saya juga ini tidak terlalu luas. Kalau saya tidak membuat kandang seperti ini, mungkin hanya muat beberapa indukan aja ya. Ini kalau ruangan kandang ini paling sekitar 4 kali 3 meter ya. Jadi agar kandang ini meskipun sempit tapi bisa buat beberapa indukan, saya menggunakan sistem kandang seperti ini ya. Ini baru jadi kerangkanya. Nah, terus kemudian saya buat ini 2 tingkat ya. Jadi 2 tingkat, bawah nih 1 dan terus atas ini 2 tingkat. Jadi satu subnya itu berisi 3 kamar. Nah, masing-masing kamar ini nanti rencana saya mau isi 5 indukan 1 pejantan ya, karena saya nanti planningnya pengen buat indukan yang untuk cetak DUC, jadi saya harus menyiapkan pejantannya juga. Nah, ini teman-teman ya. Nah, kalau untuk ukurannya sendiri ya, ini kan jadi setiap kamar, setiap ruangan ini saya bikin 1 meter ya lebar. Jadi ini ada 3 ruangan, total panjang dari ujung sana sampai sini itu 3 meter, bagi 3 ketemu 1 meteran per kamarnya. Nah, terus kalau untuk tingginya itu sendiri, ini kalau untuk satu ruangannya, dari sini ini atas ya, 0 atas blok yang bawah. Nah, ini saya buat 80. Nah, 80 ini maksudnya yang ini, yang di belakang ya. Karena nanti kan kita mau bikin kandang petelur, buat yang petelur kan kita mau bikin alas miring ya. Kalau alas miring kan agar nanti telur bisa lari ke bawah. Jadi nggak numpuk di dalam ya. Takutnya kalau untuk kita bikin bau biasa numpuk di dalam, nanti kinjek-kinjek telurnya pecah. Jadi kita usahakan kayak kandang ayam petelur ya, kandang baterai ayam petelur kan langsung telur masuk langsung keluar ya, turun keluar. Nah, jadi dari atas sana sampai bawah itu 80 cm. Nah, terus itu yang belakang ya. Terus kalau yang depan, karena ini nanti saya bikin miring, beda ya. Jadi kalau yang depan ini kita kasih tingkat kemiringan 10 cm. Nah, jadi perbandingan dari yang belakang kita lebihin 10 cm. Jadi yang depan ketemu 90 cm ya. 90 cm. Nah, jadi nanti ada tingkat kemiringannya agar telur bisa lari. Nih, contohnya seperti ini. Nah, dari sana belakang ya ke depan kan agak miring. Nah, itu kita kasih tingkat kemiringan 10 cm. Nah, terus kalau masalah tinggi nanti teman-teman bisa sesuaikan aja ya untuk tinggi box ruangannya. Nah, jadi kan ini alas ya. Kalau ini kan masih masuk ke ruangan atas ya. Kalau ruangan bawah kan dari sini sampai sini. Nah, itu teman-teman bisa diperpendek lagi sih sebenarnya. Cuma ya kita lihat ayamnya, posisi ayam yang kita masukkan ayam jenis apa. Kalau kita ayamnya postur tinggi ya diusahakan ya agak sedikit tinggi. Yang penting kuncinya ketika dia bereproduksi, ayam itu saat ngawin ya,
dia tidak terganggu atap atasnya. Yang penting tidak menyentuh atap atasnya. Bisa disesuaikan lah nanti ya teman-teman ya. Kalau yang mau ikut-ikutan saya ukuran 80 tingginya kok kayaknya ketinggian, ya teman-teman bisa sesuaikan sesuai dengan jenis ayam yang mau dimasukin. Kalau mungkin ayam jenis ayam Elba itu kan ayamnya pendek-pendek, bisa itu nanti dibikin 50 cm aja itu udah cukup. Cuma kalau kita mau pengen pejantan yang posturnya tinggi, kayak mungkin pakai ayam Bangkok ayam itu kan ayamnya tinggi-tinggi. Jadi kalau kita bikin 50 cm, nah kayak ini nih. Nah ini saya ada bokong besaran, ini bekas bokong besaran ya. Ini kan hanya 50 cm. Nah itu bisa, cuma ini fungsinya kalau kita menggunakan jenis ayam-ayam yang berpostur pendek kayak ayam Elba itu masih bisa. Nah ini kan nggak terlalu tinggi banget. Cuma kalau yang postur-postur tinggi itu emang harus kandangnya juga tinggi agar dia kalau masa reproduksi dia tidak keganggu atap atasnya. Nah karena ini saya buat 2 susun ya. Ini kalau untuk ruangan atasnya sama aja kayak di bawah, tingginya 80 untuk belakang, terus depan kita dikasih perbandingan selisih 10 cm untuk tingkat kemiringannya. Nah terus juga untuk ini selah untuk kita kasih alas buat wadah kotorannya, kita juga sini yang belakang kita kasih jarak 10 cm itu yang belakang. Nah kalau yang depan otomatis itu nanti ketemunya 20 cm nih, kayak ini kan alas yang buat belakang antara kayu ini sama kayu ini ketemu sekitaran 20 cm. Nah kalau yang depan ini 10 kita kasih selisih 10 cm. Nah, tapi kalau kita buat 10 cm mungkin kita harus benar-benar rajin untuk selalu membersihkan kotoran ya. Soalnya kalau kita nanti ya mungkin agak sedikit jorok, ayam banyak kena penyakit. Soalnya amoniak kan terlalu pendek nih antara selah ini sama ini. Amoniak nanti yang nggak bisa langsung keluar, dia akhirnya nguap di ruangan. Ya akhirnya banyak ini ya ayam yang sakit. Jadi kita kalau mau bikin kandang sistem seperti ini harus ya sedikit rajin lah ya, paling enggak 2 hari sekali kita bersihkan kotorannya. Nah terus kalau untuk bawah ini karena saya agar mudah untuk membersihkan kotoran di bawah nanti yang di bawah sini, ini saya buat jarak sekitar 40 cm. Nah nanti teman-teman juga sesuaikan aja sih. Kalau pengen teman-teman agar biar nggak ketinggian, dikasih jarak cuma 20 cm 30 cm nggak apa-apa sih. Tapi ya nanti resikonya kalau kita ingin nyapu ini bawah alasnya mungkin agak sulit ya. Kalau lebar ini kotornya ketemu 90,8 ya, ini 1 meternya di sinilah ya, kita anggap aja 1 meter. Jadi saya ulangin lagi ya teman-teman ya. Jadi kalau kandang ini ukurannya antara ala 0 atas sampai bawah. Ini kalau yang depan kita buat 90 cm, terus yang belakang kita buat 80 cm agar ada tingkat kemiringannya. Ini seperti ini. Nah ini kan yang atas nih, kalau ketemu bawah tuh nggak nyampe kayaknya, itu kan agak segi miring, jadi nanti telur bisa turun ke bawah. Nah, ini kan ada 1 2 3, nah, 3 ruangan 2 susun, berarti 6 ruangan. 1 ruangan masing-masing nanti terisi 5 indukan 1 pejantan. Total berarti kalau untuk indukannya sendiri ketemu 30 indukan. Nah terus kalau untuk pintu ya kira-kira disesuaikan lah teman-teman ya. Yang penting kita nggak kesusahan ngambil ayam di dalam. Kalau saya bikin untuk tinggi pintunya
sekitar, nah antara kayu atas sampai kayu bawah ini 50 cm. Yang penting nanti kita bisa apa ya, kita agak mudah untuk mengambil ayamnya, nggak terlalu sempit, disesuaikan aja. Nah terus kalau untuk depan nanti rencana saya mau pakai kayu apa sih, bekas ini, bekas apa, kalau kita mau bikin kusen-kusen pintu kan ada bekas kayu yang tipis-tipis itu, yang paling cuma berapa mili itu. Nah itu kan mungkin agak sedikit rapih ya, kalau susah di teman-teman susah nyarinya pakai bambu juga nggak apa-apa. Tapi kalau yang untuk alas bawah diusahakan jangan pakai bambu ya. Kalau bisa nanti alas bawahnya menggunakan reng yang kayu 3x2 cm ini, kayak seperti ini. Itu fungsinya apa? Fungsinya kalau untuk bambu kan biasanya yang pertama, kalau kita nggak bersih apa lupasnya, karena masih ada yang sedikit tajam itu ya, takutnya nanti ngelukain ayam. Terus yang kedua, biasanya juga karena bambu itu seperti ini ya, ini bagian ininya kan licin nih ya. Nanti kalau kita menggunakan bambu, ketika dia terkena kotoran ayam terus basah, nah ayam kalau mau bereproduksi kan agak sedikit terganggu karena licin ya, kepleset-pleset. Nah kalau menggunakan kayu reng seperti ini, itu kan agak keset, dia kasar seratnya. Yang mudah-mudahan juga aman lah. Kalau untuk kaki ayam mungkin nggak bisa sampai ngelukain ya. Nah diusahakan pakai reng kalau untuk bawahnya. Tapi kalau untuk samping, depan, atas, belakang boleh menggunakan. Kalau teman-teman ada nih pengrajin kayu yang suka bikin kusen-kusen pintu atau jendela, kan ada itu apa bekas, kalau di sini nyebutnya bekas konangannya. Itu kan ada ya, papan yang tipis-tipis lebar 3 cm terus tebelnya paling setengah senti itu ya, apa 5 mili. Itu kan biar kelihatan agak rapi. Tapi kalau nggak ada ya pakai bambu juga bisa. Nah ini ya temennya, maaf ya kayaknya nggak terlalu jelas ya karena sempit banget sih ruangannya. Jadi nampak seperti itu lah kurang lebihnya. Kemudian saya juga ada sih sebenarnya kandang yang sudah jadi. Kalau di sini kayaknya kurang jelas ya kita lihatnya. Yang penting kita nanti ini aja sih, yang penting apa ya, kelihatan ukuran kayunya aja. Oh ya nanti kalau untuk dari depan ke belakangnya tadi belum saya ukur ya. Nah sama, kita bikin kurang lebih sekitar 1 meter lah, 1 meter 90 cm itulah kurang lebihnya. Kalau ini saya bikin 90 cm ya, mudah-mudahan nggak terlalu sempit lah karena saya juga menyesuaikan ruangan ya. Tapi kalau teman-teman tuh ruangannya agak luas ataupun di luar, bisa lah dilebihin. Kalau khawatir sempit, dibikin lebar 1 meter nggak apa-apa juga bisa. Nah jadi contohnya seperti ini, kita ada, kok susah amat ya. Nah inilah contoh yang kita ngambil sampel bawah aja. Itu ada rusuknya yang sana. Nah terus kita tengah juga dikasih sekatan sana. Fungsinya nanti ketika kita biasanya kalau penyekatnya kita menggunakan triplek aja ya, agar ayam itu antara pejantan yang sebelah sama sebelah itu tidak tarung, tidak patroh ya. Kalau kita menggunakan apa jari-jari bambu kan dia masih bisa patroh, kalau kita triplek kan rapet. Nah kasih biar nanti enak juga, kita masang tripleknya ke tengah terus bawah. Nah belakang juga sama, pokoknya ada 3 rusuk ya, ada 3 rangka ya buat nempelin nanti dinding biar kokoh. Nah seperti ini ya teman-teman ya, contoh yang sudah jadi. Tapi maaf ini agak sedikit kotor karena ini udah lama nggak dipakai. Nah seperti ini jadinya. Nah diusahakan tengah sekatannya kan kita menggunakan triplek jadi rapat.
Nah, terus depan ini menggunakan reng juga. Nah, yang saya maksud tadi untuk alas bawah nih menggunakan reng seperti ini ya. Ini sedikit contoh kandang jadinya, cuma kan kalau yang ini kan satu susun, kalau yang tadi yang di sebelah saya bikin 2 susun. Nanti jadinya seperti ini ya, cobalah nanti kita lihat jadinya seperti apa yang 2 susun tadi, nanti kita review lagi ya. Cukup sekian ya teman-teman, sedikit tips dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat para pemula dan para senior. Kalau emang ada saran-saran yang kurang pas, mohon masukannya, mohon bimbingannya, agar kita sama-sama belajar, agar kita juga bisa sama-sama memberikan pengalaman kita, memberikan informasi, memberikan ilmu-ilmu yang kita punya untuk para peternak Indonesia, agar kita bisa mensukseskan peternak Indonesia ya. Harapan saya, ayo kita bersatu para peternak, jangan saling kita menghujat. Kalau bisa ayo kita wujudkan kalau Indonesia itu mempunyai peternakan yang sangat luar biasa. Oke teman-teman, cukup sekian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe-nya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.